7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu yang kedua, yaitu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya membahas hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dengan daerah. Nah, yang pertama, desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi yaitu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Yang kedua, otonomi daerah. Keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya. Yang ketiga, otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan wewenang kepada daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Otonomi daerah diselenggarakan dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat secara merata, mengembangkan potensi daerah sesuai dengan ciri khas masing-masing daerah tersebut. Landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah atau yang sering disebut KND. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur. Kemudian nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Nilai merupakan nilai unitaris dan nilai dasar desentralisasi teritorial. Dimensi merupakan dimensi politik, dimensi administrasi, dimensi kabupaten atau kota. Prinsip kesatuan, prinsip real dan tanggung jawab. Prinsip penyebaran, prinsip keserasian, prinsip pemberdayaan. Ilustrasi kedudukan dan peran pemerintah pusat. Penyelenggara pemerintahan pusat di Indonesia adalah Presiden, dengan dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Pemerintah pusat memiliki 3 fungsi dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu yang pertama, fungsi layanan, kedua, fungsi pengaturan, dan yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan. Kedudukan dan peran pemerintah dalam pemerintahan daerah berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan prinsip NKRI. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, apa sih hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah? Yang pertama, hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah pemerintah pusat yaitu dihubungkan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu desentralisasi, yang kedua sentralisasi. Desentralisasi dijalankan dengan menyerahkan segala urusan, tugas, wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan sentralisasi dijalankan dengan melaksanakan urusan, fungsi, tugas, dan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan secara dekonsentrasi. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pada hasil tugas saya yang kedua kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.